Halo, Assalamualaikum Sobat Cuan dari Saham ID. Selamat datang kembali nih di channel kebanggaan kita ya. By the way, channel ini ganti nama ya dengan nama Senik ID. Jadi by the way, buat kamu yang masih bingung ini channel siapa, ini channel Henry S ya. Jadi by the way, channel ini ganti nama dan barusan gue ganti. Semoga dengan nama baru ini channel ini cepat berkembang. Amin. Jadi Sobat Dawai, di dalam video ini kita bakal ngebedah gitu loh pergerakan saham dari saham perbankan yaitu BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Di video kali ini gue bakal berusaha untuk memprediksi dan menganalisa pergerakan selama bulan Agustus sampai akhir tahun 2025. Gimana pergerakannya? Apakah bakalan rebound dan memiliki kinerja positif? Apakah dalam waktu dekat ini bakal meroket? Jadi lo wajib stay tune dan nonton video ini dari awal sampai habis dan jangan di skip. Jadi by the way, buat teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang juga. Nggak usah nanggung ya, kalau subscribe itu sekalian nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman nggak ketinggalan tentang video updatean terbaru yang selalu ngebedah dan ngebahas saham yang berpotensi memiliki kinerja positif dan bisa membuat kita bebas finansial di masa depan. Jadi yang pengen belajar bareng di channel ini mengenali sebuah saham yang berpotensi melesat dalam waktu dekat, lo wajib subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. By the way, terus support channel ini on the way 10.000 subscriber pertamanya ya di ujung bulan depan. Ya bulan ini gak apa-apa, di ujung bulan ini. Jadi subscribe dan jangan lupa share. Karena apa? Karena tujuan utama channel ini gue bikin adalah untuk membantu pemerintah mengentaskan angka kemiskinan. Biar semua rakyat Indonesia itu melek finansial. Biar mereka paham investasi, paham saham gitu loh. Ada yang bingung duit dianggurin, mau dibuat apa, disimpan di perbankan pun sekarang ya. Ada rumor sih, angin sepoi-sepoi basah. Sebuah rekening yang nggak aktif selama 3 bulan itu bisa dibekukan. Entah sampai kapan ya rumor ini bakal berakhir. Jadi by the way, kita to the point aja, bakalan langsung untuk ngebedah saham dari BBRI atau saham perbankan BUMN dengan blue chip ini, salah satu saham blue chip yang memiliki kinerja keuangan yang solid. Semangat dan stay tune untuk analisa dan prediksinya, kita bakal bedah sekarang ya. Yo, let's go. Yay guys, so by the way, sekarang kita sudah berada di dalam pergerakan grafik pada tanggal 4 Agustus 2025 di sesi kedua hari ini ya. By the way, untuk pergerakan grafik dari IHSG di sini lumayan terkoreksi tapi nggak begitu tajam, naik turun tapi cenderung stabil. Apakah besok IHSG bakalan naik dan memiliki kinerja membaik? Di sini kita bakalan memprediksi dan menganalisanya ya. Jadi by the way, untuk IHSG nurun tipis, dan gimana nih nasib dari BBRI sendiri? Dan untuk BBRI sendiri untuk hari ini juga terkoreksi ya di sesi kedua ya, minus sekitar hampir 1% ya di level 3.700-an. By the way, gimana nih nasib dari BBRI ke depannya selama bulan Agustus sampai akhir tahun 2025? Di sini kita bakal prediksi dan menganalisanya. Jadi buat teman-teman wajib stay tune dan nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip. Biar kalian tahu nih kinerja dari BBRI selama 3 sampai 6 bulan ke depan. Ya, geng. Selama year to date, di sini untuk saham dari BBRI juga masih terkoreksi lumayan jauh ya. Yaitu secara year to date terkoreksi minus 11-12%-an di level 3.700-an ya. By the way, yuk langsung aja ya. Kita bakalan prediksi dan analisa nih pergerakan saham dari BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Simak dan stay tune, prediksi dan analisanya kita bongkar sekarang. Yo, let's go. Iya guys. Dan di sini kita bakalan mulai untuk menganalisa dan memprediksi gimana sih pergerakan harga saham dari BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Kita mulai pada penutupan hari ini ya.
Berikut ringkasan prediksi dan analisa saham BBRI dari bulan Agustus sampai akhir Desember 2025. Untuk harga per 4 Agustus 2025 ini diperkirakan ditutup di level harga Rp3.710 per lembar saham atau turun minus 0,80% dari hari sebelumnya. Jadi untuk hari ini memiliki kinerja yang sedikit negatif ya. Dan di sini untuk prediksi Agustus 2025 ini dari Wallet Investor diperkirakan naik ke sekitar Rp3.814 per lembar saham. Ini terjadi peluang rebound untuk jangka pendek ya selama bulan Agustus ini. Dan untuk target harga sampai akhir tahun 2025, gua ambil dari berbagai sumber terpercaya ya ini untuk bahan kajian lanjutan teman-teman ya sebelum melakukan investasi. Jadi kalau kalian mempunyai pandangan atau prediksi yang berbeda, nanti tinggal tulis aja di kolom komentar dan the next video bakal kita bongkar, kita bedah ya. Dan di sini yang pertama dari sumber Ciptadana, ini untuk target harga dia optimis ya sampai akhir tahun 2025 menembus di angka Rp5.650 per lembar saham atau surplus kurang lebih di area 52%. Untuk dari sumber Nomura ini semuanya optimis ya geng, dari 6.000 sampai 6.350 atau surplus 62 sampai 70%. Untuk dari Bina Arta di sini target harga menembus di angka Rp4.850 per lembar saham atau surplus 30%. Dari konsensus analis di sini target harga di 5.500 sampai 6.000 rupiah per lembar saham atau mengalami kinerja positif di area 50%-an. Tapi ini hanya prediksi dan asumsi. Jadi buat teman-teman nanti sebelum mengambil keputusan kalian perlu melakukan kajian atau research lebih mendalam lagi ya. Dan di sini untuk saham dari BBRI ini rekomendasi sebagian umum analis ya. Ini buy on weakness di area 3.700 sampai 3.900 rupiah per lembar saham. BBRI ini cocok untuk investasi menengah hingga panjang. Karena apa? Di sini dividend yield diperkirakan di area 8% dan risiko NPL dan tekanan suku bunga tinggi. Dan di sini jadi kesimpulannya saham BBRI ini tetap salah satu saham bank terbaik untuk akhir tahun 2025, cocok dikoleksi saat koreksi. Target realistis di atas Rp5.500 per lembar saham dalam 4-5 bulan ke depan. Dan di sini berikut ringkasan penyebab potensi kenaikan harga saham BBRI dalam 5 bulan ke depan. Kita ambil aja dari Agustus sampai Desember 2025 berdasarkan berbagai sumber terbaru. Jadi buat teman-teman, gua nggak pernah ngerekomendasikan lo untuk membeli, menjual, ataupun memelihara memegang saham tertentu ya. Jadi semua keputusan dan tanggung jawab ada di tangan investor masing-masing. Ini hanya asumsi dan prediksi pribadi untuk bahan kajian teman-teman sebelum melakukan keputusan investasi. Ya, geng. Next, di sini yang pertama ya. Pemulihan kredit mikro dan UMKM. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan sebagian analis memprediksi saham BBRI bakal terbang. Salah satunya adalah ini pemulihan kredit mikro dan UMKM, antisipasi perbaikan segmen mikro dengan dukungan fiskal seperti program-program UMKM, restrukturisasi dan stimulisasi pemerintah diproyeksikan menjadi penggerak kredit mikro pada semester 2 2025. Proyeksi pertumbuhan kredit BBRI di kisaran 7-9% pada 2025 dengan kualitas aset membaik, yaitu NPL turun ke bawah 3%. Dan yang kedua, faktor yang menyebabkan potensi kenaikan harga saham dari BBRI yaitu salah satunya, ini yang kedua ya, kebijakan moneter dan suku bunga. Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI yang mendukung pertumbuhan kredit sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Selanjutnya di sini perubahan NIM diharapkan tetap stabil meski margin mungkin sedikit tertekan oleh kebijakan tersebut. Next, yang ketiga, di sini pertumbuhan ekonomi makro yang stabil. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 5,1% sepanjang 2025, menjadi katalis positif untuk aktivitas perbankan dan permintaan kredit. Dan yang keempat, fundamental keuangan solid dan dividen yang tinggi ya. Laba bersih BBRI sepanjang tahun diperkirakan tumbuh stabil di area 6-7% secara years on years dan NPL terkendali di bawah 3%. Untuk CASA atau CASA rasio meningkat dan untuk rasio efisiensi cost income atau CIR tetap ideal di area 41-43%. Dan selanjutnya kebijakan dividen yield tinggi 8-8,6% menjadi daya tarik tambahan bagi investor jangka panjang. Yang kelima, di sini hal yang mempengaruhi potensi peningkatan dari saham BBRI ya. Yang kelima, transformasi digital dan ekspansi layanan. Investasi pada platform digital seperti Brimo dan agen BRI Link memperluas penetrasi layanan. Ini meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing BBRI di segmen fintech dan perbankan digital. Dan yang keenam, di sini sentimen pasar dan kepercayaan investor asing, yaitu aksi beli institusi besar seperti JP Morgan yang menambah kepemilikan saham BBRI menunjukkan optimisme atas prospek jangka menengah bank ini. Ini menjadi sinyal positif bagi investor domestik dan asing lainnya. Dan selanjutnya, rating analis rata-rata tetap pada buy, didukung target harga yang direvisi naik ke 5.500 sampai 6.200-an lebih ya pada 2025. Selanjutnya, di sini ini adalah ringkasan udah gue petak-petakin ya, mudah-mudahan kalian paham. Ringkasan faktor katalis kenaikan BBRI ini hanya perkiraan dan asumsi pribadi, jadi gue nggak pernah merekomendasikan lo untuk membeli, menjual, ataupun memegang saham tertentu. Ya geng, di sini ringkasan faktor katalis kenaikan BBRI dari Agustus dan sampai Desember 2025. Dari faktor yang pertama adalah kredit mikro dan UMKM pulih. Dampak terhadap harga saham ini mendorong pertumbuhan pendapatan. Dan selanjutnya penurunan suku bunga ini berdampak pada peningkatan permintaan kredit jangka menengah, dan faktor dari fundamental yang kuat ini berdampak untuk menjaga kepercayaan investor ya. Dan selanjutnya faktor lainnya yang mempengaruhi adalah dividen yang tinggi, ini berdampak untuk menarik investor pendapatan pasif ya. Ini menarik untuk investor pendapatan pasif. Dan ekspansi digital ini efisiensi dan akuisisi nasabah baru. Untuk kepercayaan investor asing ini berdampak untuk sentimen positif dan likuiditas yang meningkat. Dan di sini kesimpulan praktis, jika tren pemulihan kredit, suku bunga turun, dan kepercayaan pasar berlanjut, saham BBRI berpotensi mengalami kenaikan stabil dalam 5 bulan ke depan. Ini kombinasi stimulus mikro, ekonomi mikro yang solid, dan transformasi digital menjadi pendorong utama. Aksi beli secara bertahap di area harga support bisa jadi strategi yang baik jika kamu memegang horizon jangka menengah hingga akhir tahun. Gimana nih teman-teman setelah melihat prediksi dan analisa yang gue bikin? Jadi apakah kalian udah mempunyai angan-angan gitu loh? Jadi buat teman-teman yang memiliki pandangan berbeda tentang prediksi yang gue bikin di dalam video ini, nanti kalian bisa langsung aja komentar di kolom komentar. The next video bakal lebih spesifik, bakal kita bedah ya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai request
the next video pengen diprediksi dan dianalisa saham tertentu, nanti kalian bisa langsung aja komentar juga ya di kolom komentar. Jadi sebelum kebablasan, di sini aku bakal disclaimer terlebih dahulu ya. Disclaimer, semua video dan semua konten yang ada di channel ini bersifat edukasi dan informasi. Gua nggak pernah ngerekomendasikan kalian untuk membeli, menjual, ataupun memegang saham tertentu. Jadi, semua keputusan investasi berada di tangan investor individu masing-masing. Jadi, gua nggak bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi dan kalian alami. Ingat ya, di setiap video, gua selalu menekankan bahwa dengan saham, kalian itu bisa mendapatkan profit berkali-kali lipat sampai enggak ada batasannya. Tapi dengan saham juga, kalian bisa mengalami kerugian, kebangkrutan, bahkan mencapai 99%. Oleh karena itu, tetap lakukan research dan konsultasi dengan profesional sebelum mengambil keputusan investasi. Jadi, by the way, teman-teman nonton video dan pantengin semua video yang ada di channel ini biar kalian otaknya jadi smart people, melek finansial, dan bisa bebas finansial di masa depan. Ya geng, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Don't forget to view the next video. Don't forget to subscribe this channel. Gua Henry S di channel Senik ID. Semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya. Bye bye. See you next time guys and good luck.